Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian lebih semangat ya dari hari-hari yang lalu. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya apa yang dipelajari hari ini mudah untuk masuk di pikiran kita dan berkah untuk ke depannya. Pintar semua anak-anakku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisi-kisi untuk tema 1. Berhubung mulai hari Senin itu insya Allah kita akan ulangan semester di semester 1 ya. Jadi anak-anakku harus lebih berusaha lagi banyak belajar dibanding banyak mainnya ya. Jadi sekarang kurangi lagi bermainnya ya. Nah, kita bahas mulai dari nomor 1. Tapi sebelumnya, nah kita lihat petunjuknya. Isilah soal di bawah ini. Nomor 1, tuliskan lambang dan bunyi sila pertama sampai sila kedua sampai sila kelima sila Pancasila. Jadi apa lambang dan bunyi sila pertama, sila kedua sampai sila kelima ya anak-anak. Nah, nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Jadi apa itu yang dimaksud dengan kerjasama ya. Nah, nomor 3 ya, tuliskan 2 contoh keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman budaya di sekitar kita. Ibu guru berikan contoh 1 keberagaman agama ya. Misalnya di lingkungan sekolah kita ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama Hindu. Nah, mereka sama-sama tidak mencela agama yang dianut teman-temannya ya. Jadi itu contoh keberagaman agama karena dia tetap bersatu meskipun berbeda agama ya. Nah, contoh yang lain kalian yang kerjakan ya anak-anakku. Nomor 4, tuliskan 3 contoh yang menunjukkan sikap bersatu di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Jadi masing-masing 3 contoh lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kita Ibu guru berikan contoh ya di lingkungan sekolah. Nah, kita biasa kerja bakti ya anak-anak di lingkungan sekolah atau di halaman sekolah. Nah, itu contoh sikap bersatu kita ya. Nah, nomor 5 ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah atau tugas sekolah? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah atau sekolah? Ya, anak-anakku cari ya. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan makhluk hidup anak-anak? Nah, ada juga ya 3 bagian dari makhluk hidup. Jadi apa dulu yang pertama kalau 3 bagian dari makhluk hidup? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tuliskan juga ciri-cirinya anak-anak. Nah, mulai dari bergerak, bernapas, dan masih ada yang lagi ya anak-anak. Di sini 6 dia minta. Nomor 9, tuliskan 3 contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan cara melahirkan. Jadi contoh hewan yang berkembang biak atau tumbuhan yang berkembang biak dengan cara contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, seperti ayam, bebek. Nah, kalau cara melahirkan yaitu manusia, sapi, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, nomor 10, buatlah cerita berdasarkan pengalaman kalian saat melaksanakan aturan sebelum makan. Jadi ceritakan apa aturan-aturan kalian sebelum kalian makan ya, kalian ceritakan. Nah, nomor 11, buatlah 2 pertanyaan dan jawaban tentang makhluk hidup. Jadi kalian membuat
pertanyaan dan jawab ya. Jadi kalau kalian disuruh membuat pertanyaan, nah ada juga jawabannya ya anak-anak. Nah, kalian buat pertanyaan tentang makhluk hidup. Nah, nomor 12. Buatlah kalimat berdasarkan kata di bawah ini. Bernapas, makan, dan bergerak. Bagaimana caranya anak-anak membuat pertanyaan tentang bernapas, makan, dan bergerak? Ini kita sudah pelajari ya. Jadi kalian pasti lebih paham kalau kalian mengerjakan langsung lagi. Ya, mengulang terus pelajaran yang sudah dipelajari. Nomor 13. Urutlah angka berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari yang terkecil, jadi yang paling kecil dulu dicari di sini ya anak-anak. Setelah itu ke yang terbesar. Di mana yang pertama di sini? Nah, ya betul ya, mulai dari 1000, sudah itu 4000, 5000, dan 10.000. Nomor 2 juga ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nomor 14. Hitunglah hasil dari 2500 ditambah titik-titik sama dengan 3800. Jadi 2500 ditambah berapa di sini anak-anak? Hasilnya 3800 ya anak-anak. Nah, di sini kan penjumlahan, itu berarti kebalikannya pengurangan. Jadi 3800 dikurang 2500, maka kita akan mendapat hasilnya ya. Nah, ini kalian gunakan cara untuk menyelesaikannya. Nah, titik-titik dikali 3 sama dengan 1596. Jadi ini kebalikan dari lawannya ini perkalian, itu pembagian ya anak-anak. Jadi 1596 dibagi 3 sama dengan berapa ya. Nah, seperti biasa kalau matematika gunakan cara untuk menyelesaikannya, untuk mempermudah kalian dan lebih mengerti lagi kalau ada caranya anak-anak. Nomor bagian C yaitu 396 dikali 3. Jadi kalian satukan dulu yang mana satuannya, lalu kalian kali ya, satuan, puluhan, dan ratusannya. Nah, bagian D-nya yaitu 118 dibagi 2. Jadi berapa ini nak? Kalau kita bagi, ya gunakan cara ya, ingat gunakan cara. Nah, kita lanjut. Nomor 16. Tuliskan 2 contoh unsur garis lurus dan unsur garis titik. Ini kita sudah pelajari seminggu pertama kita masuk ya. Jadi yang mana itu contoh unsur garis lurus dan unsur garis titik. Nomor 17. Siapa pencipta lagu Cicak di Dinding? Jadi siapa penciptanya? Siapa yang buat ini lagu Cicak di Dinding? Ya anak-anak. Nah, setelah itu kalian tulis liriknya ya tentang cicak-cicak di dinding ya. Nah, nomor 19. Tuliskan 3 bahan yang digunakan untuk menggambar. Jadi 3 bahan untuk menggambar. Yang pertama apa dulu? Iya, buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, masih banyak lagi ya anak-anak bahan yang digunakan untuk menggambar. Bahan dan alat dan bahan di sini ya anak-anak. Nah, nomor 20. Buatlah gambar ayam sesuai tahap-tahapnya. Jadi kalian membuat gambar ayam itu mulai dari apanya dulu? Ya, mulai dari perutnya, setelah itu kalian membuat lehernya, kepalanya, apanya lagi anak-anak? Sayapnya. Jadi kalian buat gambar ayam sesuai tahap-tahapnya ya. Nah, anak-anakku, sekarang kalian kerjakan di buku garis kecilnya. Nah, dan
kalian harus lebih semangat untuk mengerjakan. Ingat, ini kisi-kisi untuk minggu depan. Kita akan ulangan semester ya. Jadi insya Allah minggu ini Ibu Guru akan hanya membahas kisi-kisi untuk kalian pelajari dan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal yang akan kalian hadapi ya. Jadi yang akan kalian kerjakan ini itu yang hampir sama ya dengan yang kalian hadapi di hari Senin ke depannya. Jadi kalian harus fokus, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.